Sahabat Wistar, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan berita terhangat sepekan edisi 12 Desember 2020. Pesta Demokrasi, pemilihan kepala daerah secara serentak menghasilkan pemimpin baru. Di Kota Medan, menantu Jokowi Bobi Nasution dan pasangannya Aulia menang dalam hitungan cepat. Di Kota Pematang Siantar, Asner Susasti diprediksikan menang telak melawan Kota Kosong. Sedangkan di Humbang Hasudutan, beredar di grup WhatsApp hitungan cepat perkirakan Kota Kosong mengalahkan calon tunggal. Setelah pertarungan perebutan suara masyarakat di Kota Medan sempat sedikit memanas, prediksi kemenangan Bobi Nasution dan Aulia sudah hampir di tangan. Hasil quick count menyebutkan kemenangan Bobi mencapai 55% dibandingkan pesaingnya. Akhirnya Nasution sendiri yang merupakan rivalnya sudah mengakui kemenangan tersebut. Di Kota Pematang Siantar, akhirnya prediksi kemenangan Asner Susanti juga melampaui target. Dari data cepat yang dihimpun, baik melalui quick count tim Asner Susanti, diperkirakan Asner Susanti menang 70% mengalahkan Kota Kosong. Sementara itu di Humbang Hasudutan, Kota Kosong justru diperkirakan akan menang meninggalkan calon tunggalnya Dosman Oloan yang merupakan incumbent. Diperkirakan ia hanya mampu menghimpun 47% suara. Diperkirakan juga hasil dari pesta demokrasi ini, sejumlah kepala daerah akan tergantikan dengan wajah-wajah baru seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Samosir, Humbahas, Karo, dan Binjai. Selain para incumbent kalah dalam pertarungan pilkada kali ini, juga dikarenakan sebagiannya tidak mencalonkan kembali karena tidak mendapatkan dukungan partai. Pertama, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar yang telah menggunakan hak pilihnya. Harapannya masyarakat memilih dengan hati nurani karena kita akan memilih kepala daerah. Dan harapannya kepala daerah ini nanti akan membangun Kota Siantar lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Dan juga terima kasih kepada penyelenggara, KPU dan jajarannya, Panwas, Bawaslu, dan juga seluruh aparat keamanan TNI Polri yang telah menyelenggarakan ataupun menjaga keamanan sehingga acara ataupun pilkada serentak hari ini dapat berjalan dengan baik. Target minimal 70%. 70%. Amin. Langkah-langkahnya apa saja, Bu? Strategi yang dilakukan untuk 70% itu? Ya, sebenarnya upaya-upaya selama ini sudah kami lakukan, ya. Upaya selama ini sudah kami lakukan kurang lebih 2,5 bulan. Kami melakukan kampanye-kampanye ke seluruh pelosok Kota Pematang Siantar. Insya Allah lah ini semua nanti akan membawakan hasil karena kita semua tentunya ingin perubahan yang lebih bagus lagi untuk Kota Pematang Siantar. Seorang ibu tega menggorok 3 orang anaknya yang masih balita sekaligus. Kejadian di Kabupaten Nias Utara tersebut terjadi pada saat warga tengah melaksanakan pesta demokrasi. Seorang ibu melakukan perbuatan sadis dan tega membunuh ketiga anak kandungnya yang masih balita di rumahnya di Dusun 2, Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namohalu, Esiwa, Kabupaten Nias Utara dengan cara digorok. Pembunuhan itu terjadi ketika suami berada di tempat pemungutan suara atau TPS Rabu 9 Desember 2020. MT inisial sang pelaku yang berusia 30 tahun dan bekerja sebagai petani tersebut juga melakukan pembunuhan tersebut karena terhimpit ekonomi. Ketiga anak korban yang menjadi pelampiasan orang tuanya itu berjenis kelamin laki-laki. Humas Polres Nias Utara Ibtu Yasden Hulu mengatakan akibat persoalan ekonomi pelaku dan suaminya sering bertengkar. Menurut Yasden, pembunuhan terjadi saat orang tua, suami serta anak pelaku tengah berada di TPS untuk melakukan pencoblosan. Setibanya pulang dari pesta demokrasi tersebut, mereka sudah melihat ketiga anak tersebut sudah bersimpah darah dengan luka menganga di leher. Sedangkan pelaku berada di samping ketiga korban dengan posisi tidur terlentang dan sebilah parang berada di samping pelaku. Vaksin buatan Sinovac Cina sudah tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020 malam. Vaksin yang dibeli sebanyak 1,2 juta adalah salah satu dari 3 vaksin utama yang tengah dikembangkan Cina. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menyatakan penggunaan vaksin Sinovac ini menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, pemerintah juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis yang akan tiba awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan ini akan tiba 15 juta dosis vaksin dan Januari 30 juta dosis dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.
Untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM. Jokowi menegaskan seluruh prosedur harus dilalui dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, dan akan menentukan kapan vaksinasi dimulai. Meski vaksin ini sebuah harapan baru untuk selamat dari COVID-19, namun Direktur Utama PT Bio Farma tidak memastikan vaksin Sinovac akan aman disuntikan kepada lansia di atas 60 tahun. Satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin, dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penyakit misterius terjadi Andhra Pradesh di salah satu negara di bagian Cina. Lebih dari 500 pasien mengalami kejang-kejang, kehilangan kesadaran, dan beberapa di antaranya mengalami mual selama akhir pekan. Lembaga Kesehatan India menemukan jejak logam timbal dan nikel dalam sampel darah mereka. Lembaga Kesehatan India menemukan jejak logam timbal dan nikel dalam sampel darah yang diambil dari pasien penyakit misterius yang dirawat di rumah sakit di negara bagian Andhra Pradesh. Kantor Menteri Besar Andhra Pradesh Y.S. Jagan Mohan Reddy mengatakan hasil awal dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim All India Institute of Medical Science menemukan ada kandungan logam timbal dan partikel nikel dalam sampel darah pasien. Sebuah catatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Andhra Pradesh melaporkan bahwa tes awal tidak menemukan bukti adanya infeksi virus seperti demam berdarah atau chikungunya, yang keduanya disebabkan oleh gigitan nyamuk. Pihak berwenang juga telah menguji sampel air untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi. Setelah semua pasien diketahui mengambil air dari sumber yang sama. Spesialis dari AIIMS dan seorang ahli saraf dari luar Andhra Pradesh juga telah tiba di Eluru untuk melakukan tes neurotoksik lebih lanjut dan sedang menunggu hasilnya. Penyakit misterius ini terjadi ketika India sedang memerangi pandemi COVID-19 dengan jumlah infeksi tertinggi kedua di dunia. Andhra Pradesh adalah salah satu negara bagian yang terkena dampak paling parah. Pesta super spreader COVID-19 yang digelar di California di tengah angka COVID-19 di negara tersebut cukup tinggi, cukup mencegangkan. Pesta yang dilakukan oleh para remaja di antara usia 16 hingga 22 tahun ini disebut sebagai pesta yang paling brutal karena diduga adanya perdagangan manusia. Polisi menangkap 158 orang di California, Amerika Serikat dari sebuah pesta yang disebut pesta super spreader COVID-19. Orang-orang yang ditangkap tersebut berusia 16 hingga 22 tahun dan mayoritas di antara mereka tidak mengenakan masker. Dilansir dari media pada Rabu 9 Desember 2020, polisi yang juga berhasil menyelamatkan seorang remaja berusia 17 tahun yang diduga sebagai korban perdagangan manusia. Bahkan salah satu remaja yang ditangkap dicurigai memiliki senjata api. Dalam konferensi pers pada Selasa 8 Desember 2020, Sheriff Alex Villanueva mengatakan bahwa pesta super spreader tersebut digelar di sebuah rumah kosong tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebelumnya, Villanueva bersumpah akan menindak acara yang dapat menyebabkan COVID-19 di tengah pandemi virus corona yang semakin merajalela. Pesta itu sendiri diiklankan di Instagram dan dinamakan Project Wet Andy Will. Pesta tersebut digelar pada Sabtu 5 Desember 2020 malam. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.